Happy cuan buat para cuan mania. Pada video kali ini kita akan membahas 5 emiten seperti biasa, dan emiten yang kita akan bahas hari ini ada UNTR, United Tractors Tbk, Excel Axiata Tbk, MPPA, Matahari Putra Prima Tbk, Net TV, Net Visi Media Tbk, dan juga ada Toba TBS Energi Utama Tbk. Untuk emiten yang pertama yang kita akan bahas hari ini ada UNTR. UNTR hari ini mengalami koreksi sebesar 0,52%. Tapi jika kita lihat dari sisi volumenya ini, terlihat volume penjualan pada hari ini cukup kecil dibanding volume penjualan yang cukup signifikan pada hari kemarin tanggal 8 April 2022. Lihat dari chartnya ini, UNTR kemarin breakout dari pattern cup and handle ya, dengan neckline di harga 27.700. Dan untuk rekan-rekan yang ingin melakukan pembelian ini, UNTR ini cukup menarik ya untuk investasi jangka menengah. Jadi jika kita lihat UNTR yang ingin melakukan pembelian bisa melakukan pembelian bertahap. Dan jika kita lihat UNTR ini masih ada potensi koreksi yang lagi sedikit, dengan jika kita lihat menggunakan teori Elliott Wave pada kemarin, pada hari ini berhasil membentuk puncak wave 3 dan juga subwave 5 dari wave 3 nya ini di harga 29.125 gitu. Jadi jika ia mengkoreksi, ini masih ada potensi koreksi yang sedikit lebih dalam, dengan maksimal di sekitaran harga 27.300-an lah. Ini merupakan area terbaik untuk melakukan pembelian. Mengapa? Karena area ini juga akan bertemu dengan area demand di sekitaran sini. Dan juga jika kita menarik Fibonacci retracement dari tempat wave 2 menuju wave 3, area ini juga merupakan area Fibonacci 23,6%, di mana berpotensi wave 4 dibentuk dengan retracement di bawah 50% karena wave 2 nya ini sudah dibentuk dengan retracement sebesar 78,6%. Tetapi perlu diperhatikan dengan target wave 5 di harga 32.350 ini akan memerlukan waktu yang cukup panjang dan tidak akan seagresif seperti kenaikan dalam pembentukan wave 3 gitu. Untuk emiten yang kedua kita akan bahas hari ini ada Excel Axiata. Jadi bisa dilihat Excel ini hari ini mengalami penjualan yang cukup signifikan, tetapi dilihat dari sisi chartnya, Excel ini sedang berada pada area support kuat gitu. Jadi jika kita tarik area ini, Excel juga sedang berada di area demand yang dibentuk pada tanggal 8 September 2021 kemarin. Dan untuk rekan-rekan yang gemar melakukan buy on weakness, Excel ini bisa dikatakan cukup menarik. Tetapi jika ia close di bawah 2530 ini, rekan-rekan disarankan untuk melakukan pembatasan risiko karena bisa saja ia melanjutkan penurunan sampai di sekitaran harga 2400-an gitu. Tetapi jika ia berhasil menguat dan memantul di area support kuatnya ini, Excel ini bisa berpotensi menuju ke sekitaran harga 2800 sebagai resisten pertama, bahkan ia bisa menuju ke sekitaran harga 3150-an dan bisa juga menuju ke puncak dari swing high-nya di sekitaran harga 3370-an gitu. Untuk emiten ketiga yang kita akan bahas hari ini ada MPPA. MPPA jika dilihat volume penjualan hari ini cukup kecil dibanding volume pembelian kemarin, di bawah rata-rata volume 20 hari kemarin. Dan juga jika kita lihat MPPA ini walaupun dia melakukan ARB, dia tetap sedang berada di area demand yang dibentuk pada tanggal 18 Maret kemarin. Dan ia juga sedang berada di area MA 100 sebagai resistance turned into support gitu. Dilihat dari
sisi chartnya sendiri, jika kita loncat ke time frame yang lebih kecil, oke, MPPA ini kemarin dia breakout dari pattern double bottomnya tetapi gagal, dan pada saat ini ia berpotensi membentuk sebuah double bottom yang baru dengan target pembentukan bottom yang kedua akan di sekitaran tetap di sekitaran area demand, dan jika dilihat ia menguat, ia bisa saja berpotensi menuju ke target dari double bottomnya di sekitaran harga bisa dikatakan di last swing hanya di sekitaran harga 450-an gitu. Tetapi jika MPPA ini besok melakukan pelemahan dan bahkan ia bisa break down dari area demandnya ini, rekan-rekan disarankan melakukan cut loss untuk meminimalisir kerugian juga gitu. Tetapi didorong dengan faktor Ramadan yang akan datang tidak lama lagi, jika ia memantul, ia bahkan bisa menguat ke harga sekitaran 600-an gitu. Tapi berpotensi ia akan melakukan sideways untuk sementara di sekitaran area supply dan juga demand. Supply-nya kita bisa dapatkan di sekitaran area sini, dan jika ia breakout, dia bisa ke sekitaran MA 200 sebagai target dari MPPA untuk dalam jangka menengah gitu. Yang keempat kita akan bahas hari ini ada Net TV. Net TV jika dilihat hari ini melakukan pelemahan sebesar 5%, tetapi bisa kita lihat di bagian volume teknikal ya. Volume penjualan hari ini sangat amat kecil dibandingkan volume pembelian dalam beberapa hari kemarin. Dan jika kita menggunakan bandar detektor dari last swing low terendahnya di tanggal 17 Maret kemarin sampai dengan hari ini, bisa dilihat Net TV ini sedang di akumulasi dengan kode broker YP dengan pembelian sebesar 17 miliar di average harga 374 gitu. Dan jika dilihat YP hari ini melakukan pelemahan sebesar 5%. Dan bisa dilihat Net TV ini melakukan pelemahan sebesar 5%, dan bisa dilihat dengan kode broker YP ini masih melakukan akumulasi yang cukup besar sebesar 2M, dan juga bisa dilihat bahwa YP ini belum melakukan penjualan gitu. Jadi bisa dikatakan YP masih dalam tahap akumulasi. Dan untuk rekan-rekan yang ingin melakukan pembelian ini udah bisa mulai melakukan pembelian bertahap, dan koreksi terendah yang bisa terjadi itu ke sekitaran area support trend line di sekitaran harga 365-an bertemu juga dengan MA20 daily-nya gitu. Dan jika ia menguat, Net TV ini bisa berpotensi menuju ke sekitaran harga 450-an untuk sebagai resisten pertamanya gitu. Tetapi jika ia breakdown dari MA20 maupun last swing low-nya di sekitaran harga 350, rekan-rekan disarankan untuk disiplin cut loss, karena Net TV ini juga merupakan sebuah emiten dengan volatilitas yang sangat amat tinggi gitu. Oke, kita langsung ke emiten yang terakhir. Ini ada Toba, TBS Energi Utama. Toba juga hari ini melakukan ARB, tapi jika dilihat volume penjualan hari ini sangat signifikan ya, di atas volume rata-rata 20 hari kemarin. Tapi jika dilihat dari sisi chartnya ini, hari ini Toba pada 2 hari lalu ia breakout dari pattern double bottom with divergence ya. Di area chartnya membentuk swing low yang sama, tetapi di sisi RSI-nya ini membentuk sebuah higher low gitu. Dan jika kita lihat hari ini semua emiten-emiten komoditi ini melakukan koreksi yang cukup dalam. Jadi setelah melakukan penguatan yang cukup lama, jadi bisa dikatakan hal ini cukup normal. Beberapa big money-nya melakukan sedikit profit taking, tetapi bisa dilihat Toba ini berhasil membentuk sebuah higher high, dan hari ini melakukan retest kembali ke sekitaran area neckline dari pattern double bottomnya di sekitaran harga 1200-an gitu.
Tetapi bisa dilihat jika kita menggunakan Bandar Detektor dengan kenaikan yang cukup signifikan di tanggal 5 April sampai dengan 8 April ini. Jika kita buka 5 April sampai dengan 8 April ini, bisa dilihat yang melakukan pembelian yang besar ini ada YU, BB, DH, dan juga KK. Sedangkan jika dilihat yang melakukan penjualan hari ini, YU, BB, yang melakukan pembelian dalam 4 hari kemarin ini belum ada yang melakukan penjualan yang dengan jumlah yang cukup besar gitu. Jadi Toba ini masih menarik untuk dimasukkan ke watchlist. Yang ingin melakukan pembelian bisa melakukan pembelian bertahap dengan area support kuatnya di sekitaran harga 1050-an lah gitu. Jadi tapi jika ia breakdown dari area 1050-nya ini, ia bisa berpotensi menuju ke sekitaran harga MA 200-nya di nanti akan di sekitaran harga 900-an gitu. Demikianlah analisa rekomendasi saham hari ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami juga tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Tolong dianalisa kembali sesuai dengan style para cuan mania dan tentukan trading plan maupun money manajemennya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk masuk ke dalam suatu saham. Akhir kata, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.